Berikutnya ke nomor 52. Pernyataan yang menjelaskan mengapa akar tanaman dapat menyerap air adalah, sebagaimana yang kita tahu bahwa tanaman itu membutuhkan air untuk fotosintesis. Nah, air yang dibutuhkan oleh tanaman itu diambil dari tanah melalui akar dari tanaman tersebut. Nah, bagaimana akar tanaman dapat menyerap air? Apakah pakai pompa air? Tentunya tidak ya. Nah, akar tanaman itu dapat menyerap air karena adanya perbedaan konsentrasi cairan atau larutan yang ada antara akar tanaman dengan tanah. Jadi, terdapat perbedaan konsentrasi larutan atau cairan yang ada di dalam tanaman itu sendiri, khususnya di dalam akar dengan di dalam tanah. Nah, bagaimana perbedaannya? Konsentrasi cairan di dalam akar itu lebih tinggi konsentrasinya, atau kita sebut sebagai hypertonik dibandingkan cairan yang ada di dalam tanah. Sehingga cairan di dalam tanah ketika dibandingkan dengan konsentrasi yang ada dalam akar, maka bersifat hipotonik, yaitu lebih rendah konsentrasinya. Maka karena adanya perbedaan ini, maka terjadilah yang namanya proses osmosis, ya, sehingga terjadi proses osmosis atau perpindahan perpindahan air dari dalam tanah ke dalam akar, atau dari cairan yang bersifat hipotonik ke cairan yang bersifat hypertonik. Maka alasan kenapa atau penjelasan pernyataan yang menjelaskan mengapa akar tanaman dapat menyerap air adalah cairan dalam akar itu bersifat hypertonik. Berikutnya soal nomor 53. Sejumlah tertentu contoh batuan yang hanya mengandung garam litium, natrium, magnesium, barium, dan timbal dilarutkan dalam asam nitrat. Jika ke dalam larutan ditambahkan larutan encer kalium sulfat, ion yang akan mengendap adalah... Nah, soal ini konsep utamanya adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Nah, dari soal ini, yang pertama, batuan itu dilarutkan di dalam asam nitrat. Maka batuan yang dilarutkan akan menghasilkan kation, yaitu Li+, Na+, Mg2+, Ba2+, dan Pp2+. Nah, kemudian kation ini ditambahkan larutan encer kalium sulfat yang akan bereaksi dengan ion sulfatnya, sehingga membentuk suatu garam. Ada garam Li2SO4, Na2SO4, MgSO4, BaSO4, dan PbSO4. Nah, garam-garam ini yang kita harus tentukan mana yang kira-kira akan menjadi endapan garam dan mana yang tetap menjadi larutan. Nah, harusnya soal ini bisa dikerjakan dengan valid kalau kita mengetahui nilai KSP-nya. Akan tetapi di dalam soal ini tidak diberikan nilai KSP-nya. Maka kita hanya bisa memperkirakan menggunakan tren. Tren letak logam, baik itu litium, natrium, magnesium, barium, dan timbal di dalam sistem periodik unsur. Maka yang pertama, garam logam alkali itu seluruhnya larut di dalam air. Di sini ada litium dan natrium yang merupakan garam dari logam alkali. Nah, ini seluruhnya larut dalam air. Kenapa? Karena garam dari logam alkali itu seluruhnya berikatan ionik dan mudah larut di dalam air, menghasilkan atau terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, kemudian garam logam alkali tanah itu tidak seluruhnya larut di dalam air. Saya sediakan sebuah tabel tren ya. Ini sebenarnya bukan ngelihat angkanya, tapi ngelihat trennya. Di sini tabel dari kelarutan ion logam alkali tanah. Nah, kalau dalam bentuk LiOH-nya itu trennya semakin ke bawah semakin tinggi, artinya semakin mudah larut di dalam air. Kenapa? Karena itu sejalan atau searah dengan nilai basanya, di mana basa dari golongan alkali tanah semakin ke bawah, basanya semakin kuat. Semakin kuat sifat basanya, berarti semakin mudah larut di dalam air menghasilkan ion, sehingga basanya atau OH-nya semakin banyak dan kita katakan basanya semakin kuat.
Nah, akan tetapi sebaliknya, ketika dalam bentuk garam, maka kelarutannya dalam air semakin ke bawah ini semakin kecil. Nah, dalam soal ini ada magnesium dan juga ada barium, ada dua ini. Nah, yang ditanyakan adalah dalam bentuk garamnya, sehingga Mg dalam bentuk garam ini kelarutannya tinggi di dalam air. Sedangkan BaSO4 kelarutannya sangat rendah di dalam air. Maka kita bisa perkirakan bahwa BaSO4 ini tidak larut di dalam air. Nah, kemudian yang terakhir, tren dari atas ke bawah, garam itu kelarutannya semakin kecil. Semakin ke kiri, semakin besar. Makanya yang terakhir, di sini ada ion PbSO4 juga tidak larut di dalam air. Kenapa? Tadi semakin ke kanan dalam tabel periodik, garamnya itu semakin sukar larut di dalam air. Jadi jawabannya adalah yang E. Ion timbal, bukan timpul itu ya. Ion timbal dan ion barium. Berikutnya nomor 54. Memasak dengan panci presto jauh lebih cepat dibandingkan dengan panci biasa. Hal ini disebabkan suhu dalam panci presto jauh lebih tinggi. Pernyataan berikut yang mendukung data tersebut adalah, nah untuk menjawab soal ini kita harus paham perbedaan antara panci biasa dengan panci presto. Nah, panci presto itu bagian tutupnya disetting sedemikian rupa untuk menahan tekanan yang besar dari dalam presto atau dari dalam panci presto ketika digunakan untuk memasak. Ini yang membedakan dengan panci biasa. Nah, dalam panci presto, uap yang dihasilkan cairan di dalamnya itu tertahan di dalam panci. Kenapa? Karena settingan dari tutup presto ini atau tutup panci presto ini yang disetting untuk menahan tekanan uap yang dihasilkan dari proses memasak di dalam panci presto. Sehingga tekanan uap dalam panci akan semakin meningkat. Nah, meningkatnya itu pasti lebih dari 1 atm atau lebih dari tekanan normal, tekanan udara normal. Nah, sesuai dengan hukum gas ideal, P kali V sama dengan nRT. Ketika tekanan ini naik atau meningkat, maka ini berbanding lurus dengan suhu, maka suhunya pun akan juga meningkat. Jadi ketika tekanan meningkat di dalam panci presto, maka suhu di dalam panci juga akan meningkat. Nah, maka dari itu memasak dengan panci presto itu jauh lebih cepat dibandingkan panci biasa. Maka jawabannya yang B. Tekanan di atas cairan dalam panci presto itu lebih besar dari 1 atmosfer. Berikutnya kita ke nomor 55. Tingkat kemanisan fruktosa jauh lebih tinggi dibandingkan sukrosa. Oleh karena itu, fruktosa lebih disukai untuk membuat sirup. Sirup fruktosa dapat dibuat dari bahan baku tepung tapioka. Pada proses ini, glukosa hasil hidrolisis amilum diubah menjadi fruktosa menggunakan enzim. Ya, jadi yang ditanyakan adalah enzim apa yang digunakan pada proses pengubahan glukosa menjadi fruktosa. Nah, ingat ini merupakan bagian dari bab makromolekul atau biokimia juga sama yang berkaitan dengan enzim. Nah, enzim apa yang digunakan? Keywordnya ada di situ ya. Jadi keywordnya adalah glukosa diubah menjadi fruktosa. Nah, kita perlu ingat glukosa dan fruktosa itu merupakan salah satu bentuk karbohidrat yaitu monosakarida yang mempunyai rumus yang sama yaitu C6H12O6. Jadi ini monosakarida. Kita ingat monosakarida jumlahnya ada 3, ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, ketiganya merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama, rumus umum yang sama. Akan tetapi hanya berbeda pada rumus strukturnya. Kalau kalian lihat perbedaannya, kalau kita lihat bersama, mempunyai perbedaan, akan tetapi jumlah C kemudian O dengan H-nya sama. Artinya dia merupakan isomer. Antara glukosa dan fruktosa merupakan isomer. Maka enzim yang digunakan adalah enzim isomerasi atau isomerase. Ya, karena merupakan isomer.
Berikutnya kita ke nomor 56. Bahan tambal gigi amalgam adalah paduan logam yang mengandung logam-logam Hg, Ag, Sn, Cu, dan Zn. Reaksi elektrokimia yang mungkin terjadi antara amalgam dengan makanan yang mengandung asam adalah, kata kunci dari soal ini adalah reaksi amalgam dengan makanan yang bersifat asam. Bersifat asam artinya mengandung ion H+. Nah, berikutnya, reaksi yang dimaksud dalam soal ini adalah reaksi elektrokimia atau reaksi redoks. Ingat, reaksi redoks ada dua, spontan dan non-spontan. Yang dimaksud dalam reaksi ini adalah reaksi spontan yang dapat terjadi antara amalgam dengan zat asam pada makanan. Nah, dengan cara apa kita bisa tahu? Lebih mudahnya, kita akan bisa mengetahuinya menggunakan deret volta. Nah, sebelum ke soalnya, kita sedikit mengulang kembali. Deret volta itu semakin ke kanan, itu semakin mudah mengalami reduksi. Semakin ke kiri, sebaliknya, maka lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, reaksi spontan yang terjadi dalam soal ini, ion H+ ini dapat bereaksi hanya mengalami reaksi reduksi menjadi H2. Maka untuk terjadinya reaksi spontan, maka cari di antara logam-logam ini yang berada di sebelah kiri dari atom H, ya, yaitu Sn dan Zn. Maka kita dapat simpulkan bahwa Zn dan Sn yang berada di sebelah kiri sehingga mengalami reaksi oksidasi oleh ion H+, di mana H+ ini akan mengalami reduksi menjadi H2. Nah, karena dia mengalami reduksi, maka dia sebagai oksidator yang mengoksidasi Zn menjadi Zn2+, dan juga mengoksidasi Sn menjadi Sn2+, yaitu timah dan seng yang dapat teroksidasi atau mengalami reaksi elektrokimia dengan asam atau zat yang makanan yang mengandung zat asam. Berikutnya kita ke nomor 57. Nah, berdasarkan data pada gambar, pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah, nah, kita diberikan sebuah gambar diagram reaksi, di mana diagram reaksi ini merupakan diagram reaksi termokimia, yang mana dalam diagram ini diketahui nilai entalpi dari reaksi atau dari pereaksi yaitu NO2 tambah CO, yang kemudian bereaksi menghasilkan NO tambah CO2 sebesar B, nilai entalpinya. Nah, dari diagram ini kita dapat menghitung nilai perubahan entalpi atau delta H. Ingat, delta H rumusnya adalah H akhir min H awal. Nah, dari diagram ini, maka H akhir atau B ini nilainya lebih rendah dibandingkan A atau lebih kecil dibandingkan A. Maka nilai delta H-nya atau entalpinya, perubahan entalpinya, itu kurang dari 0 atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi eksoterm karena entalpinya nilainya adalah negatif. Nah, karena reaksi eksoterm, maka reaksi ini menghasilkan panas yang akan dialirkan ke lingkungan, yaitu sistem melepas kalor ke lingkungan. Maka dari pilihan yang paling tepat adalah yang B. Reaksi di samping adalah reaksi eksoterm karena melepas kalor ke lingkungan sebesar A min B. Ingat, nggak usah bingung ya. Kenapa nilainya di sini A min B sedangkan di sini B min A? Kenapa terbalik? Nah, ingat, A min B ini hanya menunjukkan kalornya atau nilai besaran kalor dalam bentuk perubahan entalpinya. Jadi selisihnya aja. Kenapa bukan B min A yang nilainya negatif? Negatif itu sudah diwakili oleh kalimat melepas kalor. Ya, negatif dalam perhitungan untuk menentukan ekso dan endo itu hanya di dalam perhitungan. Akan tetapi dalam sebuah kesimpulan, maka nilai negatif itu bisa ditunjukkan dengan kalimat melepas kalor ke lingkungan. Kalau endo nilainya positif, maka menerima kalor dari lingkungan. Sedangkan ini adalah ekso, melepas kalor ke lingkungan sebesar perubahan nilainya adalah sebesar, atau perubahan entalpinya itu sebesar selisih antara A dengan B. Jadi ini hanya menunjukkan nilai entalpinya saja. Gitu ya. Kita ke nomor 58.
Di dalam pedesaan yang masih menggunakan kayu sebagai bahan bakar, untuk mengobarkan kembali api yang mulai padam sering dilakukan dengan meniupkan udara pada bara api tersebut. Tujuan peniupan udara ke bara api adalah, nah ingat, syarat terjadinya api itu ada 3, yaitu adanya oksigen, kemudian adanya bahan bakar, dan adanya panas atau pemantik ya, bentuknya panas. Maka ketika ketiga syarat ini terpenuhi, maka terbentuklah api. Nah, kasus dalam soal ini yaitu ini, untuk mengobarkan kembali api yang mulai padam. Artinya, sebenarnya ini udah terbentuk, akan tetapi mulai padam. Nah, dilakukan dengan meniupkan udara pada bara api. Nah, keywordnya ada di sini. Bara api artinya panas itu masih ada di dalam sistem, dan juga fuel atau bahan bakar atau material yang mudah terbakar itu masih ada dalam bentuk bara api ini. Maka yang menyebabkan terjadinya atau mulainya padam adalah kurangnya dari oksigen. Maka meniupkan udara ini bermaksud untuk menambahkan gas oksigen agar api tetap menyala dengan baik. Nah, berikutnya kita ke nomor 59. Pada pembuatan es batu dari air laut lebih sukar dibandingkan dengan pembuatan es batu dari air tawar. Ingat apa perbedaan antara air laut dengan air tawar? Perbedaannya adalah air tawar itu bisa kita simpulkan tidak banyak mengandung zat yang terlarut, sedangkan air laut itu mengandung zat yang terlarut yaitu garam. Maka adanya zat yang terlarut dalam pelarut yang itu mengubah sifatnya, itu masuk ke dalam materi sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku dari larutan. Nah, air laut tadi yang saya sampaikan mengandung garam atau zat yang terlarut, sedangkan air tawar dianggap tidak ada zat yang terlarut di dalamnya, atau kita sebut sebagai air murni. Maka TF air laut karena ada zat yang terlarut menyebabkan penurunan titik beku, sehingga titik beku air laut itu lebih rendah dibandingkan titik beku air tawar. Inilah yang menyebabkan kenapa pembuatan es batu dari air laut itu lebih sulit, karena titik bekunya lebih rendah di bawah titik bekunya air tawar atau air murni, atau kurang dari 0 atau negatif atau minus lah. Makanya lebih sulit untuk dibuat. Ya, maka jawabannya yang C. Titik beku air laut itu lebih rendah dibandingkan air tawar. Ya, air tawar lebih mudah dibuat menjadi es dibandingkan air laut. Berikutnya kita ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 60 atau soal yang ke-20. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan persamaan reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah, nah, ini kita diberikan gambar grafik reaksi. Reaksi yang dimaksud adalah reaksi kesetimbangan. Dari mana taunya? Yaitu dari diagramnya perubahan awal hingga akhir. Akhir ini dengan berjalannya waktu ada yang naik, ada yang turun. Artinya ada yang di sini bersifat atau berlaku sebagai reaktan yang semakin berkurang. Berarti yang berkurang ini adalah reaktan, dan ada yang merupakan produk di mana nilai awalnya 0 atau nilai awalnya sedikit kemudian semakin bertambah. Nah, hingga akhirnya pada satu titik dia tidak berubah lagi. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai reaksi yang setimbang. Maka dari sini konsentrasinya diketahui. Dari konsentrasi yang diketahui, maka kita bisa memperkirakan reaksi mana yang merupakan spesi sebagai reaktan atau pereaksi, dan mana yang berlaku sebagai atau menjadi spesi produk. Nah, maka B, kita lihat B, kita yang lihat paling atas dulu ya. B itu berkurang. Karena berkurang maka merupakan reaktan. Berkurangnya seberapa banyak? Dari 0,8 ke 0,7, berarti hanya berkurang 0,1. Kemudian yang berikutnya C. C juga berkurang. Nah, berkurang tapi lebih besar dibandingkan B, dari 0,7 menjadi 0,5. Dia berkurang sebanyak 0,2.
molar ya, karena di sini diketahui konsentrasinya dalam bentuk molar. Kemudian yang A, kita lihat A itu bertambah dari 0,7 ke 0,8. Artinya bertambah 0,1 produk. Nah, dari konsentrasi ini kita bisa menyimpulkan perbandingan konsentrasi merupakan atau sama dengan koefisien dari reaksi tersebut. Maka kita dapat simpulkan B, jadi reaktannya B dengan C ya, B-nya 1, C-nya 2, karena perbandingannya 1:2, jadi B tambah 2C itu mengalami reaksi keseimbangan membentuk A-nya sebesar 0,1 molar, yaitu pembandingnya adalah 1:2:1, jadi B-nya 1, C-nya 2, dan A-nya 1. Maka jawabannya yang B. Demikian pembahasan soal latihan UTBK paket 1, yang nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan soal latihan UTBK paket yang kedua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.